Agus berdiri di ujung dermaga kayu yang menjorok ke arah laut lepas. Di sampingnya, Aini berdiri menatap matahari yang mulai menyembul perlahan di ufuk timur. Jilbab biru lautnya berkibar pelan dipermainkan angin pagi, menciptakan siluet yang begitu anggun di mata Agus. Wajah gadis itu tampak bercahaya, bukan hanya karena pantulan sinar matahari, tetapi karena ketenangan batin yang selama ini menjadi sauh bagi kegelisahan Agus. 10 tahun aku mengejar bayangan di Jakarta, Ni, Agus memulai pembicaraan. Suaranya rendah, namun membawa gema kedalaman yang syarat akan refleksi. Aku selalu berpikir bahwa sukses itu memiliki definisi tunggal yang mutlak, memiliki gedung tinggi dengan kaca-kaca yang memantulkan awan, mobil mewah dengan jok kulit yang wangi, dan pengakuan dari orang-orang kelas atas seperti keluarga Santi. Aku menganggap kemajuan adalah saat aku bisa melupakan bahasa daerahku dan menggantinya dengan istilah-istilah bisnis yang rumit. Aku merasa hebat ketika namaku tercetak di atas kertas-kertas kontrak bernilai miliaran. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, dan menghirup udara laut sedalam mungkin. Tapi pagi ini, hanya dengan berdiri di atas kayu lapuk ini, merasakan angin laut menyentuh wajahku, dan melihat matahari terbit di atas tanah kelahiranku, aku merasa jauh lebih kaya. Kekayaan yang tidak bisa diukur dengan angka di layar ATM, tapi dengan ketenangan yang memenuhi dadaku. Semua kemerdekaan ini, semua keberanian untuk berdiri lagi tanpa takut jatuh, aku tahu itu bukan hanya karena usahaku sendiri, Ni. Aku hampir menyerah berkali-kali. Saat Santi datang dengan segala ancamannya, aku merasa seperti semut yang akan diinjak. Aku hampir saja memilih jalan pintas, kembali merangkak padanya hanya karena aku takut miskin dan takut dicemooh. Agus melangkah sedikit lebih dekat, hingga ia bisa melihat pantulan warna laut di manik mata Aini. Kamu adalah alasan kenapa sauhku tidak putus saat badai kemarin menyerang habis-habisan. Kamu yang memegang talinya dengan doa-doamu saat tanganku sudah terlalu licin oleh keringat ketakutan. Suasana menjadi sunyi sejenak, hanya terdengar suara kecipak air laut yang menghantam tiang-tiang kayu di bawah kaki mereka, bersahutan dengan bunyi mesin perahu nelayan di kejauhan yang mulai menghidupkan hari. Agus merogoh saku kemejanya, sebuah kemeja katun sederhana yang ia beli di pasar Tanjung Uban, bukan lagi sutra Italia yang harganya jutaan rupiah. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil sederhana yang terbuat dari kayu gaharu asli Bintan. Aroma wangi khas gaharu itu menyeruak pelan, memberikan kesan sakral. Ni, aku tidak punya cincin berlian seharga ratusan juta seperti yang pernah kuberikan pada orang-orang di masa laluku. Aku bahkan tidak punya pesta mewah di hotel berbintang untuk merayakan ini, ucap Agus dengan suara yang sedikit bergetar. Cincin di dalam kotak ini sangat sederhana, tapi aku membelinya dengan uang yang benar-benar bersih, hasil keringat halalku dari komisi tur pertama, jejak sauh linggi, yang kita kerjakan bersama. Setiap rupiah yang membentuk cincin ini adalah saksi kejujuranku sekarang. Aini menahan napas. Tangannya yang memegang ujung jilbab tampak bergetar kecil. Matanya mulai berkaca-kaca, memantulkan cahaya pagi yang kian benderang di cakrawala. Aini, Agus menyebut namanya dengan penuh taksim. Maukah kamu membantuku membangun kembali Bintan Paradise? Bukan lagi sebagai mitra yang berbagi kantor, bukan sebagai pemandu wisata yang mendampingiku bekerja, tapi sebagai pendamping hidupku. Maukah kamu menjadi ibu bagi anak-anakku kelak, mendampingiku di masa tua di tepi dermaga ini, dan menjadi guru bagi jiwaku yang meskipun sudah pulih, terkadang masih sering goyah oleh bayangan masa lalu. Air mata akhirnya jatuh menyentuh pipi Aini, namun itu bukan air mata kesedihan atau trauma. Itu adalah air mata syukur yang telah lama terpendam di dasar hatinya. Ia menyeka pipinya dengan ujung jilbab, lalu menatap Agus dengan tatapan yang paling jujur, paling jernih, dan paling berani yang pernah Agus lihat seumur hidupnya.